Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri ya. Teteh tolong ini ya jadi asrot. Saya lupa bawa apa? Pointer. Biasalah ya faktor U. Gitu ya. Sehat semua? Tadi sudah bahagia ya. Saya yang paling bahagia ada di sini gitu ya. Karena saya paling senang kalau bertemu dengan orang yang mau mengenal siapa itu? Kang Pisman. Sudah kenal dengan Kang Pisman? Belum. Ya, teu naon lah. Si Akang hiji ieu tehnya bisa ada di mana-mana. Jadi mari kita kenalan ya. Judulnya teh bijak mengelola sampah, tapi apa yang bisa kita lihat ya? Mangga teh. Next. Nah, ini kenalan dulu saja dengan saya. Silauga. Katingali? Katingali Bu? Iya, bukan saya yang harus kelihatan ya. Ini ya, kan saya mata katingali oge. Bios gitu ya. Nah, kenalan saja dengan saya adalah Ketua Yayasan Generasi Semangat Selalu Ikhlas dan Ketua Tres Hero Kota Bandung ya. Yang lainnya mah kumaha nanti saja itu mah ya, next. Nah, kenapa saya tadi ada Tini_Zero Waste nah gitu ya? Karena saya adalah lulusan dari Zero Waste Academy di Filipina. Jadi ada sekolahnya. Gitu ya. Nah, tapi 2017 saya teh udah tua ya, salah ya. Sudah ini. Jadi sekolah tidak mengenal umur. Next, ya. Terus teh. Nah, mengenal GSSI adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang literasi, lingkungan, dan pendidikan. Mengenal dengan Pasgeber, Pasukan Gerakan Bersih, mengajarkan anak-anak untuk mengenal dari mana sampah berasal, kemana sampah pergi, olah sampah, kurangi sampah, dan lain sebagainya. Next. Sudah kenalan aja. Nah ini, saha ieu teh? Sanes Kang Pisman, ieu mah Mang Odet ya, dan Pak Yana. Nah, kalau biasanya wali kotanya baru, programnya baru teh? Iya mah henteu, tah lanjutkan Bandung Juara. Karena Kang Pisman sudah ada dari tahun 2015. Jadi Kang Pisman teh baru teh? Henteu. Bang Pisman mah udah lama karena semangatnya adalah menyemangati lanjutkan Bandung Juara. Next ya. Nah, dalam agama apapun pertama kali yang paling ditekankan adalah apa? Bersuci. Toharoh, betul? Salah satunya teh bersih ya. Next lagi. Lah, Bandung teh sudah semakin bersih atau belum Bu? Belum? Udah belum ya? Ya, eta mah penilaian masing-masing karena kecamatan, kelurahan masing-masing berbeda. Bukan bersih, berbeda. Nah di kelurahan ieu mah bersih, di kecamatan ieu mah bersih, di kelurahan itu mah aduh eta sampah nah di mana-mana misalnya gitu ya. Next lagi ya. Nah, Bandung teh punya masalah bom waktu, Bu. Nanti saya ceritain kenapa ada bom waktu ya. Next. Tah, lamun hujan, lamun kemarau, ya masalah paling besar adalah sampah. Next gitu ya. Jadi musim hujan. Sampah di mana-mana. Resep teh ningali sampah teh. Apa hubungannya kedua gambar ini, Bu? Sampah dihasilkan dari mereka gitu. Ya. Ari eta, ya ada lagi? Ada lagi? Ya nggak apa-apa, bener ya. Eta teh, lamun aya naon eta teh? Kalau ada acara, kalau ada main sepak bola, sampahnya banyak. Tapi sebanyak inikah? Duka. Saya orang yang tidak pernah ke stadion. Jadi saya gak kebayang stadion teh. Ageng teh stadion teh? Duka. Jenanya sami ya, besar Bu. Nah, Kota Bandung sampahnya sekitar 1.500 ton per hari. Lamun dibahekeun disimpan ke tadi stadion penuh sebanyak 75 cm rata Bu.
Kalau 2 hari 350, 3 hari 4 hari saminggu habis tuh tutup stadion teh anu bermiliar-miliar teh. Kebayang? Ngan saminggu saya epna teh. Ya, next ya. Nah, sekarang bulan naon? Maret, ari kamari bulan naon? Februari. Ingat gak ada tragedi? Ingat ada apa di situ? Leuwih Gajah meledak tahun 2005. Kemudian 147 orang meninggal. Langsung gak bisa diambil karena itu ketutupan rumah-rumah itu. Mau diambil gimana? Sudah tertutup ya. Nah, setelah itulah mulai Bandung lautan sampah. Pernah mengalami Ibu? Kabayang? Atau hilap deui? Saya mah tidak pernah lupa. Karena pada saat itu pokoknya mah hese mau membuang sampah teh. Dan di depan kampus saya Ganesha itu penuh dengan sampah seperti ini. Ibu teh emut. Alhamdulillah ibu teh emot, tos wios. Ya next ya, ya wios ari teh emot mah ya. Nah sejak itulah ya dari Bandung untuk nasional, Bandung menjadi kota yang menyumbang Hari Peduli Sampah Nasional di setiap 21 Februari. Ya, next lagi nih. Sekarang Bandung punya masalah. Sekarang Bu, saya tanya, sampah Ibu ke mana? Dari rumah Ibu ke mana? Tempat sampah. Dari tempat sampah Kak? Diangkut. Kusaha? Tukang sampah. Nah, tukang sampah dikamanakeun? TPS lah Bu. Dari TPS ke mana? Ke TPA. Dari TPA ke mana? Duka teuing. Ya, tah eta. Sekarang TPA-nya itu sudah hampir penuh. Jadi sekarang kita bermasalah dengan TPA. Hati-hati harus mengurangi sampahnya. Ya, gitu. Tah ayeuna lamun TPA ditutup kumaha ye? Bandung buang sampah ke mana? Ke sungai. Allah Ibu, nanti Ibu bakalan diciduk oleh dan sektor sabaraha nu aya di dieu tah ya. Sekarang kan banyak tentara tuh ya. Nah, karena dia ada program namanya Citarum Harum. Jadi kalau ke sungai akhirnya kemana? Mari kita lihat. Next ya. Tah, ke sungai Citarum. Ieu tehnya terkenal pisan Citarum teh. The most polluted river in the world. The most polluted river in the world teh cenahnya naon in the world teh? Nah, tapi naon eta teh? Sungai yang paling tercemar sedunia. Keren? Hebat. Hebat tah. Tadi anu nyawa ngajawab ka sungai yang menyebabkan ini. Next ya. Tah Bu, tingali belum selesai dengan sampah kita, ada kiriman sampah dari mana itu teh? Nah, habet dikirim sampah? Tidak. Bukan hanya sampah kiriman, ini penuhi pantai ya sampah kirimannya. Karena dia ti Ibu tadi kan. Siapa yang buang sampah ke sungai? Nah, kiriman begini Bu, jadi pantai teh da asa saya mah nggak buang sampah tapi kiriman. Tapi ada lagi yang kiriman sesuatu. Ternyata yang lieureun dengan TPA itu bukan hanya kota Bandung atau Indonesia. Tapi Amerika, Eropa juga lieur. Nah ini dibuktikan oleh aya teu nu viral anak kecil ngirim surat ke kedutaan. Pernah gak Ibu? Cik ari maca nu karar itu tehnya ningali nu kitu ya. Ada viral anak kecil
ya SD ngirim surat ke kedutaan. Dia bilang begini, stop ngirim sampah ke Indonesia. Karena ternyata orang luar negeri teh Waalaikumsalam, berpeti-peti ngirim sampah ke Indonesia dari Eropa dan Amerika. Berarti nu masalah sampah teh bukan hanya kita, mereka oge lieureun. Karena biasanya mereka ngirim ke Cina, sekarang Cinanya nutup diri, akhirnya mereka juga lieur. Ya, gitu ya. Next. Tah ieu Bu anu tadi ka sungai teh nya. Ya, deui wae. Kabayang tuh kalau saya nih Indonesia itu juara kedua penyumbang sampah plastik ke lautan. Keren? Keren deui wae. Next. Nah, kalau saya ke Bali nih ya, ke pantai, pasti kan pengen celup ke laut, lihat dalamnya laut. Da orang luar negeri oke hoyong juga gitu. Iya teh di mana? Di Bali. Pengen lihat pemandangan bawah laut. Keren banget ya pemandangan bawah laut Indonesia menik ieu. Banyak ubur-uburnya. Warna-warni deui cenah kata si eta teh. Tapi naon ini teh? Sampah. Saha eta teh? Duh kateuing katanya ya. Nah inilah Bu, bayangkan coba. Ini semuanya seperti ini. Ya. Jadi apakah ini potret kita? Mau seperti ini? Tahun 2050 sepertinya anak-anak ini tidak bisa makan ikan laut. Karena diperkirakan jumlah plastik 5 kali jumlah ikan. Kebayang? Mereka kalau ke pantai bukan main air, tapi mandi sampah gitu ya. Tuh, kebayang ya gitu. Jadi kumaha Bu, sedih nggak kalau ngeliat ini? Badai moal ke sungai? Moal ya. Next lagi. Ya, tuh ya. Eta nih. Di Wakatobi katanya ada bangkai ikan paus mati, meninggal dunia. 5,9 kilogram plastik ada di perut ikan. Sakilo oge, sakarung komo ieu 5,9 kilo. Ya ada sendal ibu yang ketinggalan di Pangandaran. Di dalam perut ikan. Tapi ini gak seberapa, next lagi. Pasti kita kaget. Di Filipina terdampar 40 kg kantong plastik dan karung beras ditemukan di perutnya. 40 kilo ibu kumaha carana? Banyak? Meureunna lamun ditumpuk teh seruangan ini penuh. Berarti isi ikan teh plastik we semua sampah. Kasihan ya. Nah, makanya ada ayatnya, telah nampak kerusakan di darat dan di lautan karena gitu ya. Next lagi. Kebayang ya jika kita kebayang tebu penyu ini dia tidak bisa bergerak, bukan bisa bergerak, dia jadi angka 8 hanya karena plastik nyangkut di badannya. Padahal harusnya dia ya seperti inikah. Nah saya tuh sebetulnya pengen nyimpen video tentang yang penyu di hidungnya ada sedotan, ditarik susah berdarah. Tapi saya setiap melihat itu nggak sanggup. Jadi saya nggak pernah mau nyimpen ini, gitu ya. Nanti ibu nonton sendiri di YouTube-nya, gitu ya. Tapi lihat aja nanti. Next. Inilah Bu yang namanya bencana besar yang mengintai. Sekarang ibu sieun ku corona? Takut? Nah, suatu hari nanti kalau corona makan bisa diisolasi, betul? Amun ini mah nggak bisa Bu diisolasi. Kenapa coba? Naon eta teh ibu penasaran tinggal sampai kieu. Naon eta teh ya katanya gitu. Bu, es mencair di
gunung es di kutub, tapi nah sekarang jadi takut kita. Keun we da eta mah di ditu. Ingat, kalau esnya mencair katanya ya, kan dulu mah ada orang datang ke sana terus meninggal ya, ya kedinginan gitu ya, bukan bersengaja meninggal. Kedinginan meninggal di sana ketutup es. Jadi awetnya. Nah, sekarang esnya mencair-cair jadi mayat-mayatnya terlihat. Bukan itu yang ditakutkan tapinya. Kabayang teu lamun seumpamanya ada bakteri atau virus yang valid Bu bersama air itu. Kemana-mana tuh udah seluruh Indonesia, seluruh dunia eta mah. Gak bisa dilokalisasi, jangan ke sini, gak bisa. Makanya hati-hati kalau ke pantai. Karena lamun corona mah udah tahu orangnya diisolasi, kalau ini mah duka weh tuh ya, ini next ya. Jadi ini harus ini. Nah, sedotan. Sekarang semua orang pegang sedotan tah, tingali di payunan abdi. Nah, gitu. Nah, kalau saja seluruh Indonesia menggunakan sedotan, teu nanaon sahiji. Teu nanaon sahiji. Teu nanaonnya teh banyak. Maka kalau diantui, maka perharinya jarak Jakarta Meksiko. Nggak tahu saya mah jaraknya ke mana. Ya sudah kalau begitu saminggu we atuh 3 kali keliling bumi. Jauh tuh keliling bumi teh? Jauh atuh. Sabulan maka 5 kali garis pantai Indonesia. Sok we ibuku kurilingan ke garis pantai. Sabaraha tahun eta. Ya, ka Pangandaran we Ibu. Sabaraha jam ya. Saya next gitu ya. Nah, ini mah ngabayangkeun ya, next lagi teh. Gitu. Nah, inilah ini. Waalaikumsalam Ibu, mangga. Kabayang tuh ini teh adalah burung pemakan ikan. Di dalam perutnya ada apa Bu? Sagala aya. Dia hap, hap, hap. Begitu ya. Nah inilah yang terjadi ketika burung ini kelihatan meninggal. Terus dibelek, di dalamnya ada ini. Next. Tah Bu, dekat tingali ari mikro-mikroan tehnya. Sanes sukro ya. Mikro itu kecil sekali ya. Tah, Ibu siapa yang suka cuci muka terus ada gerendel-gerendelnya? Ada gini ya. Ya, butir-butiran gininya asa jadi bersih gitu ya. Nah, ternyata itu teh isinya mikroplastik yang dia kalau kita basuh masuk ke dalam perairan, kemakan ikan, bahayanya memperlambat pertumbuhan, gangguan sistem reproduksi, menghambat jadi ini teh bahaya untuk hewan laut. Tah, terus ya biarilah untuk hewan laut mah wios. Dan asal tentang manusia. Kabayang tuh sekarang sudah katanya ditemukan, Ibu browsing ya. Sudah ditemukan ada mikroplastik di dalam feses manusia. Ya. Dan terakhir bulan-bulan kemarin di dalam telur ayam. Kumaha cara masukna? Enggak tahu pikirannya sendiri ya. Tapi ini sudah membahayakan. Jadi plastik ini sudah sangat bahaya. Next. Tah sampah teh ya ini Pak ODT GPS ternyata puntung rokok oge yang paling banyak ditemukan. Next. Dan plastik. Next saja ini mah kita mah bukan ngerokok ya, kita mah gak ada bapak-bapak di sini. Ngan hiji bapak-bapak nak. Next ya. Tah Ibu, di dia aya stunting kene. Insya Allah teu aya ya, mudah-mudahan. Tapi next ajalah lah di teu aya mah. Di tempat lain mah aya Bu. Tapi saha nu sok kieu teh Bu? Saha? Abdi ya. Asa diundangan, asa gratis semuanya ya. Udah gitu teh, ningali zup-zup, ambil. Pas 2 huap, 3 huap, ningali batur mawa cendol, simpen, ambil cendol ya. Da asa teu mayar teh ya, betul? Padahal ini sisa makanan ya. Next. Tah, tingali Bu. 50%
sampah adalah organik, artinya sisa makanan dan tumbuhan. Kemudian 1,3 miliar ton makanan terbuang setiap harinya. Eta tehnya saparopat 1/4 makanan terbuang teh cukup untuk memberi 870 juta orang yang kelaparan. Kebayang berapa kita tuh sebetulnya suka buang-buang makanan. 33% makanan menjadi ibu-ibu nyangu kalangkungan, betul? Sangu kamari, buang, betul? Itu. Padahal ada orang yang kelaparan. Next ya. Juara deui wae Indonesia teh atuh. Hebatnya Indonesia teh. Juara kasabraha? Yang suka buang-buang makanan. Padahal Indonesia teh kaya teu asa henteu nya gitu nya. Siapa nomor satunya? Arab Saudi. Nomor satunya Arab Saudi. Anu tadi yang juara kedua penyumbang sampah plastik ke lautan, juara satuna Cina. Ya, keun we nu penting mah juara keduana we heulanya saha gitu ya. Tapi ternyata ya gitulah, next lagi ya. Kenapa sampah dianggap bermasalah? Ibu hoyong bumina caket nu kitu? Hoyong. Hoyong atuh alim ya. Ya. Sok, tapi ibu pikirin ya, alim bener. Kalau ada Bandung Lautan Sampah kembali, alim ya. Kita lihat apa yang bisa kita lakukan next ya. Dan sebetulnya kenapa sampah dianggap masalah adalah klik lagi aja teh. Lihat ya, racun itu tidak terlihat oleh kita. Kenapa sekarang banyak penyakit-penyakit kanker, cacat pada janin, dan kerusakan saraf. Karena ini ya, terpapar oleh cuaca, dibakar, dikubur, masuk ke dalam tubuh teu karaos. Ibu meser baso, nganggo plastik, dahar roream nganggo rantang. Udah kan? Pakai plastik panasnya. Di bumi, bro kanu mangkok, aduh raos pisan eta racun. Namina dioksin. Da bukan basonya yang racun, tapi dioksin dari plastik no tadi. Terasa ibu teh ngaleut ieu, jangan ada ininya ya, jangan ada iklannya. Ini kalau kena panas, hati-hati. Deg. Ternyata di dalamnya itu mungkin saja ada mikroplastik dan dioksin kalau kena panas ya. Jadi inilah bagaimana sampah kita teracuni oleh badan kita teracuni oleh sampah. Next. Jadi sebetulnya ibu membuang sampah itu bukan menyelesaikan masalah, tapi bukan menambah masalah, memindahkan masalah. Ibu hoyong, ya sampah saya. Terus kadikeun, akhirnya ada yang mau nggak? Nah, atau hari ibu sekarang teh ibu teh kayak gitu tahu? Katanya nggak mau, tapi hari dirinya sendiri melakukan, betul nggak? Jadi yang sekarang ini kita lakukan adalah hanya memindahkan sampah dan bukan menyelesaikan sampah. Jadi ibu teh troublemaker. Betul? Jadi ibu teh pembuat masalah. Ya, tapi teu naon ya, ada semuanya. Entenya gitu ya. Saya manteu. Mau Bu dikatakan ini? Tidak ya. Rumah kita bersih tapi orang lain terkena akibatnya. Next saja. Bu, saha yang sudah pernah ke TPA? Nah, acan, kemah jalan-jalan teh ke TPA, gitu ya. Ke gunung TPA, saya pakai sepatu bot, pakai masker, terus teh kedah nate kedah mandi, keramas, dah baunya nempel gitu ya. Nah, jadi di gunungan sampah yang lu jangkung itu, disinilah sampah-sampah itu berakhir. Dan tadi kukumaha, diamin aja begitu. Lama-lama kalau sudah penuh pindah deui we tumpuk deui ka dieu.
Pindah dari we tumpuk ka dieu, lama-lama seluruh bumi tertutup oleh saha eta teh? Kita ya. Nah, seperti ini potretnya ya. Next. Jadi ibu tuh bukan berarti di rumah saya bersih, selesai. Kumaha mang sampah we. Tapi bukan seperti itu ya. Mari kita selesaikan masalah sampah. Karena kebersihan itu tidak sama dengan pengelolaan sampah. Next lagi teh. Jadi di seluruh dunia sekarang ibu boleh searching ya. Da ayo nama. Siapa yang nggak bisa buka YouTube? Nggak ada tuh. Semua bisa buka YouTube, bahkan budak letik sekalipun, betul? Nah, tulis weh zero waste gitu ya. Nah, itu tuh semuanya itu sekarang seluruh dunia sedang tren ke sini. Ya, karena apa? Karena mereka tahu bahwa sadar bahwa bumi ini semakin lama semakin rapuh, rusak. Mereka harus memperbaikinya. Next teh. Ya, harusnya nih, ini tuh sekarang tuh linear ekonomi. Linear ekonomi teh ambil, produksi, pakai, buang. Ambil, produksi, pakai, buang. Buangnya di sini makin numpuk. Terus sumber daya alam kita habis. Mau seperti itu? Ya nggak apa-apa kalau saya ada umurnya udah sebentar lagi ya gitu. Tapi kasihan tuh adik bayi ini, anak-anak ini gitu ya. Nah sekarang yang terjadi trennya seperti ini. Menggunakan selama mungkin. Jadi sampahnya mengecil. Kalau ini sampahnya banyak. Kalau ini sampahnya mengecil. Yang harus dilakukan adalah ini. Pakai terus sampai nggak boleh ada sampahnya. Itu yang ideal ya. Tapi tenan naon. Gimana caranya? Mari kita lihat teh. Gimana caranya? Nih, ini mah ya, kalau nggak bisa harus seperti itu tuh ya eco design. Sekarang kalau kita punya HP rusak, ibu ngapain? Buang, beli lagi yang baru. Gampangnya. Ingat itu jadi sampah kok. Dan susah diurus ya. Terus ini ada ini ya, di Bandung aya tuh nu jiga kieu. Aya ya, saya suka belanja di Batik Uwit nomor 1 di YPBB. Tapi di Seribu Kebun juga ada, di Arca Manik Jalan Boling nomor 26. Di Jalan Reok juga ada. Sudah banyak di Bandung mahnya gitu. Next. Tah, intinya cuma 2 Bu. Pisahkan sampah. Ya, terus next lagi. Dan kompos. Kembalikan ke alam kalau dia material dari alam. Material dari alam teh naon? Organik, pinter. Ya gitu, next lagi teh. Nah ini di Amerika cenanya next. Ari di sini sudah ada KBS. Apa KBS teh? Orang ngaharulang berarti nggak tahu. Gitu ya. Nanti saya ceritain ya. Ini door to door. Tah, door to door education tuh ada di 8 kelurahan model ya. Dan itu tuh jadi semua orang mengedukasi rumah supaya ngompos dan memisahkan sampah. Next. Di Amerika. Tah, di public area. Kalau dia organik, kompos ka dieu. Kalau dia recycle, artinya dia potensi daur ulang masuk ke sini. Ini landfill itu adalah TPA. Di Amerika juga kieu. Next. Kayak gini, next lagi lah itu mah. Tah iya di Eropa. Nih saya paling seneng ini. Kenapa coba? 70% penduduknya ngompos dan tah ibu engke hitungnya euro teh. Sekian euro sabraha juta. Sabraha uang Indonesia. Dia kalau 70% warganya mengompos, maka menghemat uang sekian. Bade menghemat. Ya, karena sekarang katanya Bandung itu untuk masalah sampah, untuk ngangkut dari TPS ke TPA Hungkul 150 juta per hari. Kebayang 150 juta per hari dipakai ngangkut sampah Hungkul?
Mending dipakai kita jalan-jalan, salah ya. Mending dipakai pendidikan, dipakai apapun gitu ya. Nah next lagi teh. Tah, ada contoh yang nyata, ini di San Fernando, Filipina. Mengurangi sampah 55% dalam waktu 6 months, 6 bulan. Kebayang? Tah, saya yang berdiri di situ teh. Artinya saya saksi hidupnya karena saya berdiri di kota itu. Jadi saya ngomongnya henteu cenah gitu ya. Next lagi. Ini adalah 10 langkahnya. Jika ibu nanti mau tahu 10 langkahnya apa saja, nanti saya ajarin. Tapi tidak di Indonesia atau di kota Bandung tidak bisa 10 langkah ini dikerjakan. Ada beberapa langkah yang di skip ya. Next. Tah, di mana ya tak? Di Jepang. Saya nggak mau ngomong cenah. Lamun cenah mah, cenahnya. Emang ibu udah pernah ke sana? Cenah ya. Tapi dah saya mah ente cenah, gitu ya. Katanya di sana itu harus memisahkan sampah beberapa jenis. Bahkan ada yang 32 jenis. Liar tuh bu? Ibu mah di Bandung dipermudah cukup 3 saja. Ya. Nah, saya waktu itu nginepnya di kota Osaka. Katanya harus memisahkan sampah 6 jenis. Saya perginya sama kakak-kakak saya, semua kakak-kakak saya cuma bilang gini, kan kamu teh aktivis lingkungannya, ya sampah nak. Jadi saya yang memisahkan sampahnya. Tadi cerewet nih, keponakan saya bilang, Bini ini kamanakeun? Kadia tulisan sama saya teh gitu ya, kadia dicontohan begitu, karena nggak biasa ya. Padahal kalau di sana tidak dipisahkan, tidak diangkut, sama dengan di Filipina ya. Dan di Bandung oge bakalan juga gitu. Insya Allah tahun 2022. Jadi ibu harus belajar dari sekarang supaya 2022 engke dikitukeun teh sudah biasa ya. Next gitu ya. Nah, ini adalah boneka kota Kawasaki karena Bandung bekerja sama dengan kota Kawasaki Jepang. Ada 3R cenanya, dasok disebutkan 3R, 3R, 3R gitu. Bosan tuh? Naon 3R teh? Reuse, reduce, recycle. Eta mana R-na hiji deui dah, hinu hiji mah telinga kiri dan kanan. R-na hiji deui mana? Bingung ibu ka mana R-nya hiji deui nya? Apa? Di perut dan kakinya gitu ya. Nah, makanya tuh ada bonekanya si Kawarun namanya ini tuh ya. Next. Nah, kalau kita itu di mana-mana di seluruh dunia dia bermasalah dengan sampah. Komo lamun di Indonesia atau di Bandung karena kita TPA-nya sebentar lagi mau penuh tutup. Dan saya mah bocorin ya. Sebentar lagi kalau TPA kita Sarimukti tutup, pindah ke mana? Kemana? Ke Legok Nangka bu. Legok Nangka teh di dekat Nagreg. Dan itu teh 7 kali lipat mayarna bu. Jadi nanti kota Bandung habis uangnya hanya untuk masalah sampah. Kebayang ya? Ayeuna oge tos hesenya komode engke mangga. Pikirin sama ibu. Next ya. Makanya Bandung itu mulai mikirin kumaha carana supaya masyarakat mau peduli. Maka muncullah gerakan pungut sampah. Itu mah udah lama ya bu ya? Sudah di sini dilakukan? Ada yang gini, ada yang udah gitu ya. Duka atunya. Pokoknya mah ini mah udah duluan ya, betul? Sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi lamun ayeuna masih mungut sampah boleh enggak? Boleh, tapi atuh maknya pungut sampah wae. Sekarang ibu yang nyampah saya yang mungut mah males banget. Gitu ya. Jadi, nah ini adalah gerakan kesadaran saja, bukan menyelesaikan masalah sampah, tapi harus dilakukan tahapan demi tahapan. Next.
Jadi sekarang apa tuh kudu kumaha? Tah, kumpul, angkut, buang. Itu yang sekarang terjadi, betul? Kumpul, angkut, buang. Masih keneh juga gitu? Ya, di sini mah masihnya. Nah, ini udah nggak boleh lagi terjadi, Bu. Harus ke sini. Kurangi, pisahkan, manfaatkan. Namina Kang Pisman. Jadi Kang Pisman teh orang atau bukan? Bisa orang, bisa bukan ya, gitu ya. Yang penting mah kurangi, pisahkan, manfaatkan. Kalau saya bilang, salam Kang Pisman, kurangi, pisahkan, manfaatkan. Siap Bu? Siap. Salam Kang Pisman. Kurangi, pisahkan, manfaatkan. Tah, emut eta teh nya, naon cek butin teh Kang Pisman teh? Kurangi, gitunya emut-emut Bu. Next. Kumaha carana? Ya sudah next lagi Kang. Tah dasar hukum nama ibu mah tos lieur lah kalau dengerin lihat ini ya. Tapi tunggu dulu, jangan dulu next. Ya. Tah. Bu, ada Perpres Peraturan Presiden 2017. Semua kabupaten kota harus mengurangi sampah 30% dan menangani sampah 70%. Eta mah untuk kota kabupaten. Heup we ibu mah. Kumaha carana? Next. Kumaha carana mengurangi sampah 30% teh? Lamun pemerintah mah anu 70%. PR-na menangani sampah 70%. Masyarakat mah diminta ikut mikirin yang 30% dengan cara mengurangi sampah yang sampai ke TPA supaya uang kota Bandung tidak habis hanya untuk ngurusin sampah. Next lagi teh. Tah ieu lah Kang Pisman. Nanti kita bedah satu-satu ya. Ada yang pernah dengar gak lagu Kang Pisman? Ini teh kusid atau bukan? Boleh nyanyi gak? Oh boleh, siap. Karena ada kalanya saya Bu nggak boleh nyanyi, cina gitu ya. Nah, ya pernah dengar lagu Kang Pisman? Belum? Aduh, Sukasari karunya teuing. Jadi ya, nanti kita coba lihat ya. Kang Pisman, ayo kita lakukan, kurangi, pisahkan, dan manfaatkan sampah kita semua. Kang Pisman, ayo kita lakukan, kurangi, pisahkan, dan manfaatkan sampah kita semua. Sekali deui ya, siap. Saya yang bergerak, ibu yang nyanyi. Siap, 1, 2, 3. Kang Pisman, ayo kita lakukan, kurangi, pisahkan, dan manfaatkan sampah kita semua. Kang Pisman, ayo kita lakukan, kurangi, pisahkan, dan manfaatkan sampah kita semua. Ya, yang punya anak TK, yang ngajarin anak-anak, silahkan nyanyikan ini. Ya, biar inget, ibu inget, anak-anak ingetnya gitu. Next, naon kita bedah. Kurangi dengan cara apa kurangi sampahnya? Saya mah udah nih, bawa ini tas belanja saya sudah ada di belakang tas saya. Di tas saya tuh ada di sini. Ini tas belanja saya. Ya, nanti boleh dibuka, itu jadi tas ya. Jadi gerakan tumbler dan misting. Adakah di sini posyandu, kadar posyandu? Tos nganggo tumbler dan misting? Teu acan. Tos aya bank sampahna? Sudah, alhamdulillah ya, karena posyandu mah harus melaporkan ya gitu. Nah, kantong belanja sendiri ibu-ibu lamun ke pasar nyandak? Kadang nyandak, kadang tuhnya edan eling gitu. Nah, gitu ya. Gunakan sapu tangan, saya mah punya sapu tangan karena saya mah tidak bawa tisu ya gitu. Nah, sapu tangannya. Nah, kemarin ada teman saya yang pakai keresek, jadi sama saya dilipatnya begini. Siniin daripada kamu buang, saya lipat-lipat suatu hari nanti mungkin berguna.
Tadi saya di start gitu ya. Ada di tas saya tuh ada sedotan stainless, ada cutlery. Cutlery teh alat makan ya gitu. Nah, tapi kalau dibuka tas saya nggak ada misting karena tadi dikasihin sama orang makanan sayanya. Jadi saya nggak bawa misting sekarang. Next. Kalau ibu pengen tahu cara belanja saya, ya kan sekarang tadi ditanya siapa yang nggak bisa buka YouTube? Nggak ada, ya. Nah saya kalau pengen lihat saya belanja silahkan buka YouTube ini ya nanti. Next. Tidak ada yang diciptakan Allah sia-sia. Yang ibu buang adalah tersia-sia. Ibu Maya di dia engke saya nitip sama teteh ini. Teteh buka yang ke Al Imran 191. Gitu ya. Tulis heula we aya namaku ibu ya. Next. Siapa yang suka ini? Boros-boros artinya biarin we dah saya mah beli sendiri. Jadi biarin we sisa juga buang. Betul? Ya, next. Ciptaan Allah yang sia-sia itu adalah sampah. Jadi sekarang semua berawal dari akhlak kita. Bagaimana kita tidak menyia-nyiakan itu. Yang saya maksud di sini adalah ibu tolong pisahkan sampah organik dari sampah lainnya. Karena yang bikin bau, bikin masalah adalah sampah organik. Kalau ibu campur, orang lain juga ribet, susah memisah-misahinnya ya. Tapi kalau organiknya sudah terpisah, sampah lainnya insya Allah berkah untuk si mamang sampah. Itu tidak tersia-sia. Kalau sekarang kalau ibu campur semua, mang sampah juga liar, udah we tumpuk, nggak jadi duit, gitu ya. Mungkin buat kami, buat kita, ibu-ibu semua, naon sih nuk itu mah, ya teu sabaraha. Tapi mungkin buat orang lain berguna dan pang-pang nama tidak jadi sampah, ya. Next. Pisahkan sampahnya berapa jenis? 3. Naon wae? Pegang bu, kan ibu bawa tuh di depan. Sampahna, yang putih bu, ya, yang putih. Jadi sampahnya, pinjem hiji lah. Eta, tos bios. Nih ya, sampahnya ini. Yuk nyaah ka Bandung dengan menjadi Balad Kang Pisman, memisahkan sampahnya 3 jenis. Ayo pisahkan sampah sesuai warna jenis. Hijau itu organik, makanan dan tumbuhan. Biru yang daur ulang, plastik, kertas dan kardus. Abu-abu itu sampah lainnya. Nah gitu ya. Jadi sekarang sampah organik, makanan dan tumbuhan dipisahkan. Jika ibu mampu maka ibu kompos ya. Nanti saya terangkan bagaimana caranya. Yang penting ada 3 ya jenisnya ya. Siap? Hatur nuhun. Nugat ya. Next. Nah bu, pemisahan sampah organik itu adalah untuk tidak bikin bau. Betul? Jadi di kelurahan model Kampung Balad Kang Pisman, jika kieu dikumpulkeunana teh. Lamun bisa diolah di Sukasari, di kawasan olah. Kalau nggak bisa, nanti telepon seseorang untuk bisa ambil. Kalau banyakan PD kebersihan bisa sih, tapi kalau sedikit ya atau udah rencet, betul? Sama aja dengan bohong ya. Nanti ngobrol sama RT, RW, sama emang sampahnya, sama Bapak Lurah ya gitu. Karena kelurahan itu wajib bikin 1 KBS, nggak tahu RW mana, gitu ya. Next. Jika gitu ya, iya saha? Keluarga Pak Odet memisahkan sampahnya 3 jenis. Yang 1 sisa makanan dan tumbuhannya mereka simpan di ember. Jenis keduanya disimpan di
dus. Itu adalah residu. Jadi sama dengan yang ada di ibu? Sama ya, next gitu. Ke sini lagi nah, next lagi aja. Nah, man ya. Jadi pisahkannya berapa jenis Bu? Badai misahkan? Insya Allah. Insya Allah nate mendekati badai, mendekati mual. Mendekati badai. Catat. Ya gitu ya. Karena kadang-kadang gini, Bu ini insya Allah. Apa teh hente? Insya Allah nantinya gitu ya. Nah, jadi saya nanya nih, insya Allahnya mendekati mual, mendekati iya? Mendekati iya, amin. Nah, manfaatkannya, prinsipnya tadi cuman satu, kalau sampah organik sisa makanan dan tumbuhan. Dari alam kembalikan lagi ke selesai. Kumaha cara ngembaliin ke alamnya? Banyak cara. Mangga teh kita lihat bedah ya. Ada kotak sampah organik. Jadi kotak kieu Bu di pasarnya, di kotak di mana teh? Di Mang Buah. Ya. Simpel gitu. Simpan wadidinya, simpan di kebun gitu. Nanti kita lihat ya treatmentnya apa supaya nggak bau. Kemudian ini lubang organik gitu ya. Tinggal ngelubang gitu. Tapi tidak sampai bawah. Paralon atau apa sih namanya, semennya. Itu hanya untuk memperkuat bibir lubang ya. Lubang sampah organik ini adalah lubang resapan biopori. 2013 ada gerakan apa? Gerakan 1 juta biopori. Saha nu gaduh biopori? Tos katutup deui ya. Karena tidak digunakan untuk sampah. Jadi kalau ibu punya biopori, semudah kita masukin blus ke dia sampah organik nak. Selesai. Jadi kalau ibu punya halaman, masih ada tanah, bikinlah lubang resapan biopori. Gunanya satu, untuk menyelesaikan masalah sampah. Kedua, untuk penyerapan air, jadi cepat lamun ngeyembe ya, kalau bahasa Sundanya mah itu bisa diserap lebih cepat dan subur ya, kesuburan tanah. Next, komposter. Ada yang pernah lihat yang gini di sini? Kelurahan ini nggak punya? Belum pernah ada yang lihat? Kasihan deh lo. Gitu ya. Ya, banyak di Bandung banyak. Ini composting komunal, artinya skala besar. Di sana ada Wasima, ada yang pernah lihat Wasima? Sekarang mah lagi musim loseda, ya. Nggak ada di sini inovasi apapun? Ih, kasihan banget sih. Nah, ini Takakura. Pernah ada yang dengar Takakura? Nggak ada? Aduh, kasihan banget sih, nanti saya terangin ya Takakura kayak gimana. Kemarin mah Pak Takakura baru pulang dari Bandung ya. Pak Takakura itu orang Jepang yang menciptakan teknologi ini gitu ya. Terus ada vermicomposting, artinya pakai cacing ya. Gitu. Next. Nah, saha yang kedua ini? Bukan cacing. Maggot sekarang lagi naik daun, mahal harganya. Jadi kalau kita punya maggot, masukin saja sampah organiknya ke sini, dimakan sama maggot ya. Tapi ada treatmentnya khusus. Ini rak-raknya, tuh ya. Nah ini namanya biodigester ya. Aya nu kitu di dia. Aduh Gusti, iya kelurahan iya, aya sesa. Udah nanti ditelepon, dilaporkan ke DLH. Nanti kita laporkan, ya. Nah jadi itu yang organik ya. Nah sekarang yang anorganik ya, prinsipnya cuma 2 anorganik oge. Kalau ibu mau duit maka bank sampah. Kalau udahlah biarin da eta mah sampah, ya udah sedekah sampah. Lupakan, betul? Jadi ada 2, mau bank sampah atau sedekah sampah atau di recycle, ibu bikin produk-produk gitu ya. Tapi harus mengurangi dari awal, betul? Mengurangi penggunaan barang sekali pakai ya, terutama kalau nanti lagi saya ke sini semua orang bawa tumbler, tinggal diisi di sini, nanti isi pakai galon ya. Itu adalah untuk mengurangi sampah. Next.
Tah ibu, bararagus ya. Nanti ada yang di sini yang kayak gini? Teu aya oge deui. Gusti. Gitu ya. Sudah nggak apa-apa. Next lagi. Ya. Nah, kalau sampah residunya mau nggak ada lagi pilihan ya angkut ke TPS dan TPA. Tapi kalau ibu semua di sini sudah melakukan itu semua, memisahkan sampah organiknya di kompos, terus anorganiknya ke bank sampah atau sedekah sampah. Ini tuh cuma 30%, Bu. Jadi anu tadi 150 juta per hari teh, engke mah 50 juta. Amin, amin ya Allah. Ibu-ibu saroleh, tanya memisahkan sampah. Next, jadi apa tadi katanya? Kang Pisman. Udah punya ibu yang gini? Ayah sok tingali. Ayah Kang Pisman nya. Punya ibu yang kayak gini ya. Tadi udah Kak Teteh udah bagiin. Jadi ini ingat-ingat bukan dibuang ya Bu ya. Kalau bisa poster-poster ini teh tempelkan di tempat ibu sering lihat. Sehingga kalau ibu mau buka pintu, Kang Pisman. Kang Pisman gitu. Jadi emot. Betul? Demi siapa Bu? Demi saya? Demi semua orang yang paham bahwa ini tuh masalah bersama. Bade Bandung Lautan Sampah kembali? Geuleuh teu Bu cak ke TPS? Engke kalau Bandung Lautan Sampah kembali mah ibu teh rumahnya bakalan numpuk-numpuk sampah. Lieur bade kamanakeun. Sekarang mah saya sudah tahu bahwa caranya tuh gini ya. Next. Ada enggak daerah yang bisa melakukan itu? Banyak lain ada ya. 30 kecamatan, cenah ada 1. Jadi sudah ada 150-an titik. Tapi karunya teuing ibu enggak tahu ya. Jadi kasihan deh loh. Salah satunya adalah Cibunut ini ya, Kang Pisman, Cibunut dan GSSI ini dari tahun 2015 sampai tahun 2019 sudah melakukan yang disebut dengan gerakan Kang Pisman. Jadi ibu boleh cek sok weh, bade jalan-jalan kadinya mangga, nanti dilihat ya bagaimana masyarakat memisahkan sampah dan mengolah sampah serta dapat duit dari sampah. Karena etama ibu-ibu mah lamun dapat duit langsung curing hak. Betul? Nah, gitu ya. Jadi mungkin Al Hilal bisa membawa ibu-ibu ini jalan-jalan. Banyak gerasok lemon jalan-jalan mah yang ikut. Gitu ya. Nah, tapi ditungguin di Cibunut ya, ongkos masing-masing. Jangan salah ya. Gitu. Mangga nanti ya. Next lagi. Di sana itu pengumpulan sampah organiknya Senin, Rabu, Sabtu. Setiap panen kompos maka bertambahlah jumlah pot di sana ya. Next. Kemudian ini produk-produknya dan juga bank sampahnya namanya Oh Darling. Jadi dari sampah jadi duit, jadi uang. Oh Darling itu orang hebat sadar lingkungan. Saya maksudnya tidak menyombongkan ini tetapi nyontohin aja. Meh cek ibu teh, emang ayah gitu tempatnya juga gitu. Kan ibu-ibu masuk itunya, ngomong weh hungkul, gitu ya. Ayah Bu, KRW 9 Sukaluyu mangga, Negla Sari mangga, Sihaur Gelis mangga, terserah ibu mereka mana, tapi anu caket di dia. Pasteur, Kelurahan Pasteur dekat? Dekat ya? RW 6 Pasteur, ke Pak Enjang. Yang dekat dari sini ya. Saya juga bingung yang dekat dari sini mana ya gitu ya. Tenan naon ya. Nanti kita lihat. Next ya. Tapi jangan ada yang dekat di sini. Nu aya di dia engke di dia pasti bakalan jadi KBS. Amin. Ibu-ibunya memisahkan sampah, mengurangi sampah dari awal gitu ya. Mari kita ngobrol. Next. Bank sampahnya seperti ini. Yang ini teh ada itunya. Ada klik di sini, ini dia bisa video. Tuh bank sampah teh juga gitu. Ibu-ibunya randak sampah, kadinya nya
terus ditabung ke Pak Agus, Kak Oh Darling. Nanti seminggu sebelum Lebaran dapat bukan hadiah, uang karena dari sampah ya. Nah tuh begitu ya, nanti ditimbang kemudian sama bank sampah diolah jadi uang gitu ya. Tuh ditimbang, diabrulkan, kasihin lagi, kreseknya nanti disimpan lagi gitu, dikasihin lagi. Biasanya ada yang tuker karung ya gitu. Dia karungna kadiekeun deui gitu ya, atau kresekna kadiekeun deui gitu ya. Next lagi aja teh ya, yang penting mah kabayang ya. Aya bank sampah di dia? Alhamdulillah. Tita tadi teh aya teu aya. Aya teu akhirnya ada juga yang ada gitu ya. Ya, next lagi. Ya, Ibu ingat ya biopori ya. Semudah ini Ibu masukin sampahnya ke sini. Plung. Ada masalah gini. Bu Tini udah semuanya ini mah udah ditutup pelur, udah enggak ada lagi tanah. Teu aya alasan, Bu. Ya oge tanah, tinggal buka WK di sini. Sedikit lubangin, lubang, srek di situ boleh masukin. Gitu ya. Soalnya ibu-ibu masak banyak alasan ayeuna naon teh. Gitu ya. Next lagi. Saya baru ingat. Next teh, cik. Tah, ieu nu takakura teh tadi teh kan enggak tahu takakura. Kakakura teh seperti ini, Bu. Wadah cucian diisi starter, kemudian ibu buang sampah organiknya ke situ, aduk, tutup, simpennya jiga kieu. Tah ieu teh namana keranjang takakura. Dan saya di rumah punya 2 dekat meja makan, dekat dapur. Teu bau. Anak-anaknya buang sampah aja ke situ. Kalau dia sisa makanan dan tumbuhan. Tapi ini teh susah untuk yang keras-keras. Kulit manggis, kulit rambutan, komo kulit salak mah hese, tulang ayam rada hese di sini. Ya gitu, tapi bisa mungkin lama ya dan dicacah kecil-kecil. Next, di dalamnya seperti itu. Ini semudah kalau kita bikin di ember aja gitu ya. Next, ini biodigester dan itu Velita. Nanti kita lihat. Velita mah harus beli Bu, jadi ya saya tidak merekomendasikan. Tapi kalau ada yang mau beli ya boleh ya gitu. Next. Ini lubang kompos sameter itu kehandapna sameter, tapi yang di tembok cuman bibirnya saja, bukan ke bawahnya, lain bak. Kalau bak mah biar nggak bocor pakai semen, ini mah enggak ya. Langsung aja. Nah ini loseda tehnya, kan sekarang lagi booming tuh loseda, lubang sisa makanan, cenah gitu ya. Nah sisa dapur. Nah semudah ini Bu, ibu punya paralon, bolong kan, bolong, cecepkeun karena tanah, buang sampah di situ, selesai. Tapi sampahnya naon? Hanya untuk organik, ya. Next lagi. Tah kesimpulannya mah tinggal hiji, iya hungkul, apa coba? Kalau ibu begini, ambil, make itu lain make ya. Make itu buat Bu ya, proses gitu ya. Kemudian use itu gunakan, pakai, kemudian buang jadi sampah. Jadi ambil apa katanya? Buat, proses, pakai, buang. Udah begitu? Itu yang kita kerjakan sekarang, betul? Nah, ada lagi recycling, ambil, pakai gitu buat gitu ya. Ada proses apa ini namanya? Gunakan, kemudian diguna ulang, di recycle, diganti bentuk atau apapun. Terus upcycle, recycle jadi sampah. Sampahnya banyak sedikit? Lebih sedikit. Iya, tempat sampah ya ante? Enggak adaan, soalnya dia dari pakai, betul? Pakai, kemudian diapain? Di-reuse Bu, diguna ulang, ya kan? Guna pakai lagi, guna ulang, pakai lagi, guna ulang, pakai lagi, gitu. Tidak selesai-selesai, karena biasanya sampai sarusak-rusak. Nah, sekarang kalau rusak gimana dong? Repair.
perbaiki, bukan dibuang. Gitu. Ya, perbaiki. Jadi pakai lagi. Balik-balik ke sini. Ada enggak yang ke sini? Teu aya. Ini idealnya karena sebetulnya zaman dulu ada enggak masalah sampah? Kan kita teh hidup teh manusia teh udah lama, betul? Ari Nabi, zaman Nabi aya teh nu lieureun sampah. Betul? Entong zaman Nabi atulah gitu ya. Zaman dulu aja gitu. Aya teh nu lieureun. Liar masalah sampah sejak ditemukannya plastik. Betul? Maka break free from plastik. Putus hubungan dengan plastik, jangan pakai plastik, jangan pakai mudah plastik sekali pakai. Ibu-ibu upami pangaosan nyandak tumbler, ngangge gelas deui, lamun meser baso nganggo rantang. Kalau mau pengajian piring plastik, Al-Hilal meser piring-piring plastik yang bisa dicuci gitu ya. Misal seperti itu ya. Ibu-ibu udunan gitu ya. Inilah yang diharapkan dari gerakan Kang Pisman. Hafal kene lagunya? Aduh kata apa gitu ya. Jadi begitu ya, Kang Pisman, ayo kita lakukan. Kurangi, pisahkan dan manfaatkan sampah kita semua. Ya, keren ya. Aye, sip, next. Itulah jadi lamun Bandung ditanya nih, usum naon di Bandung? Usum Kang Pisman, bukan usum hujan lain, usum kemarau, usum teboga duit lain gitu ya. Jadi usum naon di Bandung? Usum Kang Pisman. Next lagi, ayo. Kang Pismannya kalau ya ibu-ibu, Butini bingung ya, Kang Pismannya tuh kumaha kudu kumaha, aya FB. Siapa yang punya FB? Silahkan, add Kang Pisman. Ada Instagram, ada Twitter. Kalau mau nanya-nanya, lihat ya, cara ngompos, gimana cara pemisahan sampahnya, buka websitenya. Kang Pisman teh udah ngasih semuanya, atau ibu sok silahkan gitu ya. Mangga, next lagi. Iya mah, terusannya ya, hatur nuhun. Kalau ibu ini nomor telepon sayanya. Ini adalah Instagramnya dan jangan dipilih karena saya bukan calon presiden. Karena gini itu namanya bukan 3 tapi zero waste. Ya, zero waste, 0 sampah. Gitu ya. Sanes Kang Pisman oke kieu, Kang Pisman oke kieu. Bukan 3, untung tidak ada calon yang ketiga kemarin ya. Nah, kalau ada calon ketiga kita tidak akan menggunakan lagi kieu deui. Ya gitu. Tapi karena kemarin mah gak ada yang 3, maka jangan dipilih karena saya mah hanya Tini Martini Tapran yang ibu biasa banget gitu ya. Gitu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya boleh. Silahkan baik, kalau ada yang bertanya. Ibu-ibu baik, ada yang mau bertanya silahkan. Dibuka kesempatan. Boleh Bu. Oh ini Bu, boleh silahkan. Bekas potongan kayak plastik yang bekas mie gitu, potongan-potongan itu masuknya kemana? Ibu keren banget. Ya, potongan mie, kemasan bumbu nukarar itu, ibu gaduh botol AMDK. Botol nu kieu tabu. Nu kieu nya, botol nu kieu bersihin, buang kan jangan dibuang airnya, ini mah diminum ya. Terus dikeringkan Bu. Ya, keringkan dan ibu masukin ke dalam botol ini. Dipadet-padetin Bu. Satu botol ini minimal 200 gram nu kitu teh Bu. Jadi lamun ibu punya sakaresek ageng teh, eta teh bakalan jadi sakieu Bu. Namanya apa itu teh? Ecobrick namanya teh. Ya, ibu boleh searching lagi. Bisa dipakai kursi, bisa dipakai bahkan ada yang papanggungan. Kalau ibu searching di YouTube atau di ini ada yang menikah pelaminannya pakai ecobrick.
Gitu. Saya tidak nempelin di sini karena sebetulnya saya nggak mau kampanye, bukan kampanye ekobrik, tidak mau kampanye penggunaan kemasan yang banyak ya. Tapi kalau sudah ada, maka kita harus bertanggung jawab. Punten Bu, nambut. Ya. Ya, nah, ini ya, kayak gini kemasan gini, hesek kan? Diapa-apain? Ya Ibu kecil-kecilin, masukin ke botol itu. Selesai. Jadi ini tidak menjadi sampah, gitu ya. Nah, nu gaduh warung, komo nu gaduh warung mah. Ya, bilang sama anak-anaknya, ini masukin aja ke sini. Sok, gitu. Siapa tahu nanti di sini ada yang bisa jadi kursi, jadi meja, jadi apapun. Kalau sudah ada, kan tadi kata Kang Pisman apa? Kurangi. Kalau nggak bisa kurangi berarti udah ada ya, pisahkan. Ya. Kalau nggak bisa udah dipisahin, manfaatkan. Sesimpel itu, Kang Pisman teh. Jadi kalau nggak bisa ngurangi ya udah pisahkan. Kalau pisahkan, manfaatkannya juga gitu. Terima kasih Bu udah bertanya karena itu adalah pertanyaan dari banyak orang dan ada di depan mata. Jadi ibu-ibu tuh di dapur harus punya botol yang kayak gini, bersih, gantungkan gitu ya. Udah gitu kalau ada kemasan-kemasan tapi kemasannya harus bersih dan kering ya. Kering yang pasti ya, kering. Karena kalau tidak kering nanti jadi bulukan. Ya gitu. Hatur nuhun. Ada lagi? Ada lagi Bu yang bisa bertanya? Yang mau bertanya silahkan. Boleh. Nah, Ibu kasihan sih di sini nggak ada biodigester. Paling deket Ibu di sini adalah RW 6 Pasteur, Pasar Sederhana. Tah, di Caket Pasar Sederhana teh ada RW 6 Pasteur. Di sana ada 2 biodigester. Biodigester tuh ada kayak satu kotak gitu, kita masukin sampah organiknya ke situ. Organiknya itu harus yang lembut, tidak boleh yang keras. Jadi sisa makanan dapur ya, masuk ke situ. Itu tuh di dalamnya itu diproses namanya anaerob. Aerob itu memerlukan udara, kalau anaerob itu tidak memerlukan udara. Jadi di dalamnya tuh harus vakum, Bu. Vakum di dalamnya tuh nanti diolah ya seperti dalam perut sapi gitu. Nah kemudian ada gas namanya gas metan. Gasnya nanti dialirkan ke atas, gasnya itu ditampung kemudian digunakan untuk masak. Itu namanya biodigester. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, kudu ningali Bu, gitu ya, namun ningali, kecuali kalau Ibu nanti searching, ya, gitu, ningali di YouTube, ada. Tapi kalau Ibu pengen lihat bumbulekannya kan deket ya di sini mah, Pasar Sederhana ada, dekat? Ya udah ke Pasar Sederhana ke Pak Enjang. Pak Enjang saya disuruh Butini, gitu, ya, gitu. Saya mau tahu tentang, terus ada Bu Fira juga di sana yang bank sampahnya, ya, bank sampah Hijau Lestari kalau nggak salah. Itu ada Bu Fira di sana ya gitu. Jadi Ibu penasarannya biodigester kayak gimana, tapi kalau Ibu mau beli saya punya nomor teleponnya 20 juta. Mending mana? Mendingnya biopori ya tuh tinggal ngalubangan 100.000 oke dapat berapa banyak gitu ya. Atau Loseda atau Ibu sejak beli paralon bareng-bareng potong opat ku opatan gitu ya. Selesai gitu ya. Gitu Bu, ya. Tapi ya nggak apa-apa, Ibu benar. Tingali we Bu, bumbulekannya kayak gimana, gitu ya. Ada 300 lebih biodigester yang tersebar seluruh Kota Bandung. Bisa dijadi ya? Aduh Kak, gitu ya, gitu ya. Yang pasti saya tahu di Pasteur karena saya sering datang ke Pasteur, gitu. Ya, ada lagi? Mangga. Keren tah. Ini yang saya mau mah ditanya-tanya teh yang sederhana. Betul Bu, ya. Bu kan punya pot ya. Nah,
Kalau ibu nggak mau, tadi biodigester mahalnya punya gitu, biopori nggak punya misalnya gitu. Ya udah itulah saya mah naik karena pot gitu ya. Bu, pot ya. Bawahnya ada mereka mana? Manggas ya. Nah, pot gitu ya. Nah, saya teh ini seringkali terdistrak oleh itu. Jadi punten ya konsentrasinya jelek, rendah. Nah, abis pot, kemudian bawahnya itu kayak kerikil-kerikil atau areng kayak atau apa gitu ya, biar agak ada yang besar-besarnya. Kemudian kasih tanah Bu, ya. Nah, ibu buang sampah organik ke situ. Kemudian tanehan deui, organiknya lagi, tanehan lagi, lapis-lapis Bu, sampai penuh. Simpen 14 hari atau lebih. Kemudian ibu aduk, itu udah bisa jadi tanah yang untuk nutupin lagi kemudian harinya. Atau ibu aduk kemudian rada simpan sedikit karena kalau langsung dipakai panas Bu. Kan dia proses pengomposan, jadi panas. Jadi lamun misal langsung dikasih tanaman di situ, karunya tanamannya ruasen, panas gitu ya, gitu ya. Jadi rada simpan. Tapi kalau misalnya ibu kanu potkeun, tumpukin lagi gitu, tutup lagi gitu, itu nggak apa-apa. Itu udah sangat sederhana gitu ya. Atau sesederhana ini, aduh hesenya paralon harus beli gitu ya. Aya we ember butut, dah bolongan bolongan itunya, kemudian cecepkeun karena tanah, buang sampah organiknya, tutup, buat organiknya tutup, selesai. Seperti itu. Asal di bawahnya masih tanah. Kalau bercampur dengan hal yang lain maka dia menjadi bau. Tapi kalau hanya organik saja selesai. Tapi ada tambahannya Bu. Kalau ibu pengen mempercepat itu pembusukan, dikasih MOL namanya. Mikroorganisme lokal. Sok catat temun aya mahnya nu nyatet. Temun teu nya ya derita. Ya diingat wehnya gitu. 1, air cucian beras 1 liter misalnya gitu ya. Kemudian air kelapa 1 liter. Ya, air cucian beras 1 liter, air kelapa 1 liter. Kemudian ditambah mengkudu. Aduh Butini teu aya mengkudu mah di dieu mah hese. Kalau begitu ganti weh pakai gula merah sagandu. Gitu ya, sagandu kecil lain sagandu gede ya Bu ya. Eta mah mending dikolak ari nu gede mah. Gitu ya. Sagandu kecil, potong kecil-kecil. Kemudian masukin sampah organik, sampah sisa makanan ibu. Kalau mau wangi buah, tambahin kulit buah. Begitu. Kemudian ibu masukin ke ember, tutup. Tutup nate harus ngondoyon gini plastik nate Bu. Apa tuh ya namanya teh kieu tah. Kan biasanya mah nggak gayot gitu ya. Nah, ke sampahnya plastiknya kieu ditutupnya ya 14 hari, airnya harus selalu ada di sini. Airin supaya dia jadi cooler atau tidak menggembung. Kemudian simpan di tempat yang sejuk, 14 hari kemudian ibu panen. Itu namanya mikroorganisme lokal. Nah, si mikroorganisme lokal itu sebagai campuran dari sampah organik yang pengen mempercepat atau biar enggak bau. Terus, tapi jangan langsung dipakai Bu. Soalnya eta teh biangna dicampur dulu dengan air. Ya, ingat dicampur dulu dengan air. Jadi kalau ibu punya seember no tadi tehnya, nah masukin disaring, masukin ke botol, nanti ibu tinggal nyampur segini misalnya gitu ya, 1:25 atau 1:50. Dikocok dulu baru disemprotin ke sampah yang tadi ibu ini. Kalau ibu tadi di pot pengen lebih cepat, ya udah pas sampah organik semprot, tutup tanah, sampah organik tutup tanah, selesai. Gampang? Pisan ya, semua orang bisa, betul? Ya, gitu. Terbayang ya, tapi kalau sebenarnya lebih kita memudahkan kalau praktek ya Bun ya. Insya Allah ya next ke depannya. Kalau ini gitu. kebayang, nanti turun tangga dari sini, ya
Tapi kalau praktek langsung bisa langsung insya Allah ke depannya ya Bu. Betul. Tapi ya ingat, kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Kita itu seperti potongan puzzle yang akan membuat gambar yang indah bersama-sama. Ini ada seberapa orang, saling emutan. Ibu kamari, ibu cenah bade ngadamel biopori. Ongko, ibu cenah kamari bade potea. Aya teu mana ningali, saling mengingatkan ya. Gitu, supaya kita bisa semangat. Kalau saling mengingatkan mah biasanya semangat. Ya teh ya. Jadi misalnya praktek ente di dia tapi di rumah ibu masing-masing. Sabra orang itu nya, dari sekian ribu orang ini masing-masing sendiri aja dulu. Dicobain. Cing ya, nanti keliling teteh ka bumi ibu-ibu ieu. Gitu ya. Cikan cek mana ibu tos ngadamel naon, ibu tos ngadamel naon, misahkeun sampahna sabaraha jenis. Nah, paling tidak bulan berikutnya, 3 bulan berikutnya dari biopori mah apa namanya? Ekobrik mah moal pinuh. Saya mah ya setengah tahun oke ente pinu-pinu gitu ya. Sa botol ageng ya. Enggak tahu ibu mah ada lamun ibuna kemasannya banyak ya berarti cepat penuh. Nah, sesimpel bahwa suatu hari nanti ibu liatin nih saya anorganiknya ada ekobrik, terus organiknya ada pengomposan di dekat rumah ibu. Itu aja sih sebetulnya ya teh ya, pasti bisa ada. Mulai dari kurangi dulu ya Bu. Betul. Yang nomor 1 mah ya itu tadi kurangi. Saya terus terang belum break free from plastik, belum bebas plastik karena gini, ke supermarket. Duh, mau beli ini. Tapi mikir kan, ini bakalan jadi sampah. Oke, beli minyak berarti 5 liter weh dadang ngangge jarigen. Sehingga jarigennya bisa dipakai lagi. Kemudian beli apa lagi ya? Duh, gitu ya. Mikir akhirnya, betul? Supaya tidak menghasilkan sampah terlalu banyak. Nah, kalau ibu-ibu mau bisnis di sini, ya tadi silahkan lihat dulu di Jalan Batik Uwit namanya toko organis YPBB. Saya kalau beli sampo, beli sabun, rinso, nu kararitunya anu aya merek-merekan oge, bawa wadah sendiri, di sana Mas kasihin, ditimbang, ibu bayar, lebih murah Bu. Sok kira, kamu mau perginya rame-rame atau titip-titip, lebih murah kalau saya mah. Karena apa? Karena kemasannya yang nggak pakai kemasan, saya mah bawa sendiri botolnya, pakai berulang-ulang. Jadi nu tadi teh nggak ada yang jadi sampah. Ya, walaupun hidup saya memang tadi ibu mie instan kan merenang saya teh ya. Kamu ayo namanya sieun ditinggal-tinggal terus ya gitu ya. Oh loh kemari ada yang menimbun gitu ya. Nah kalau saya mah tidak. Ya, saya mah yakin dah pasti anu dagang di Indonesia mah. Kamu di Bandung gitu. Nah itu kan mie instan saya masih ada lah ya sedikit. Kamu ayo nama kalau nitip amplop yang menikah atau apa tiba-tiba teh Mami ini katanya dari ibu itu, ya ampun penuh dengan sampahnya, ayah minuman ini ada segala rupa, ada kemasannya betul? Dari keresekan kecil ya, tapi ya nggak apa-apa, saya terima saja, alhamdulillah hatur nuhun gitu ya. Nah, cuman ya itu tadi bingung masalah sampahnya. Jadi kalau seperti saya, mang sampahnya 2 minggu nggak datang nggak masalah, karena apa? Karena sampah organiknya sudah terpisah. Apalagi kalau cuman kulit telur. Kulit telur mah dikumpulkan, krek gitu ya. Awurkeun we dinu taneuh, selesai. Begitu. Ya, gampang? Gampang ngomong nama. Emang iya kan? Gampang ngomong nama. Dikerjakan? Nah, nextnya adalah bikin kelompok. Bikin kelompok saling mengingatkan yang dekat-dekat rumahnya. Kelompokin dekat rumah. Ayah ibu PKK di dia? Nggak ada? Ada dasa wisma di sini? Nggak ada? Kapan next time Pak RW-nya diminta datang, Pak kakaknya diminta datang, kita ngobrol bersama, kita bikin sistem bareng, mudah-mudahan bisa
sa RW atau sa RT heula. Kalau ibu susah 5 rumah atau depan rumah kiri kanan selesai. Ya gitu. Walaupun itu memang hese, gampang diomonginnya mah gitu ya. Tapi dak ibu-ibu tehnya, tapi aya teh nu juga kieu. Banyak Bu, bahkan di RW 12 Maleer itu ya Pak RW-nya sudah mengirim surat pada masyarakat. Tidak dipisah, tidak diangkut. Dikasih ember satu-satu nih untuk organiknya. Kalau nggak dipisah nggak diangkut. Mau buang ke sampah ke sungai, di sungai ada Pak Tentara. Sok emang nggak pada di ini ayah CCTV di mana-mana gitu. Gitu ya. Jadi mulai dari diri sendiri, kemudian mulai dari sekarang. Kang Pisman itu hanya gerakan tapi bukan gerakannya Pak Wali, tapi itu sebetulnya adalah yang harus kita lakukan sepanjang masa. Inilah hidup yang paling benar dalam pengelolaan sampah, bukan dalam ini ya, dalam pengelolaan sampah. Karena saya cuman taunya pengelolaan sampah, tapi nanti dikaji lebih dalam. Tadi kan udah ada ayat-ayatnya ya, gitu. Nanti sama Teteh saja dikajinya karena saya merasa tidak punya kompetensi untuk itu. Nah, jadi ya mari kita sama-sama. Saya juga harus diingetin juga. Kadang-kadang saya jajan juga ya, gitu ya. Kadang-kadang saya tidak bisa. Ada saatnya saya di mana benar-benar harus memilih antara beli atau tidak gitu ya, atau menyampah atau tidak. Tapi kalau misal terpaksa ada, tadi teh pisahkan dan manfaatkan. Jangan mudah menjadikan segala sesuatu menjadi sampah. Eta we pesena. Gitu mungkin deh. Kalau tidak ada lagi nggak, Mangga? Ada lagi Bu? Cukup ya, insya Allah. Kedepannya, kalaupun mau bertanya boleh ini dicatat nomornya dan silahkan langsung bertanya kepada Bunda Tindinya melalui WhatsApp dengan nomor di depan. Sudah Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata karena saya Maya gitu tehnya komo bahasa Sundana ya. Saya teh pengen ngomong bahasa Sunda tapi ya gitu teh tetiasanya gitu. Jadi mohon maaf semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.